Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, perwakilan dari MAN 2 Cirebon. Manku mantap, keren, dan unggul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema yang berjudul Mahakarya Milenial Membangkitkan Adiwarna Kultur. Oke, sebelum masuk lebih dalam, kita akan bahas milenial terlebih dahulu. Pasti banyak pertanyaan kayak, apa sih kak milenial itu? Kenapa sih kita tuh sering disebut kaum milenial atau generasi milenial gitu? Ya, sebelum dalam pembahasan ini saya akan bahas milenial adalah generasi yang ada setelah generasi X atau sekitar tahun 1981 hingga 1996, atau sekarang bisa sampai berapa ya kira-kira. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adiwarna kultural. Kultural adalah kebudayaan. Nah, adiwarna adalah budaya yang turun-temurun dari cerita rakyat yang dari mulut ke mulut sampai ke bawah. Nah, itu adalah, jadi ketika kita menyatukan adiwarna kultural menjadi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, yang dilestarikan. Namun pada generasi milenial ini anak-anaknya pada males gitu, karena mereka sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Seperti sekarang kan teknologi udah canggih-canggih ya, udah ada handphone, udah ada laptop, udah ada banyak lah yang gadget-gadget yang memang membuat kesibukan seseorang itu lebih sibuk daripada biasanya. Kalau kita lihat zaman dahulu ya, zaman dahulu mah gak ada yang namanya handphone tuh. Mau telepon juga harus ke ini, bayar goceng, terus nomornya diketik terus handphone. Nah, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Saya sudah membaca di Google, di artikel, beberapa artikel juga saya sudah baca, yaitu tentang zaman sekarang tuh banyak banget kayak budaya-budaya Indonesia yang dulunya sangat populer, dulunya sangat banyak penggemar, dulunya sangat banyak peminat, banyak penonton juga, dan banyak yang ingin melakukan pertunjukan tersebut. Sebut saja wayang kulit. Wayang kulit itu sebenarnya dulu sangat populer ya, dari mulai orang tua sampai masyarakat biasa, sampai anak-anak kecil juga sangat mengenali wayang kulit. Wayang kulit ini sudah ada sejak abad ke-15. Perlu kalian ketahui, wayang kulit juga sudah diakui di dunia karena kena keanekaragaman dan keunikannya, diakui oleh UNESCO sebagai budaya Indonesia yang patut dilestarikan karena keunikannya yang sangat keren. Oke. Lalu dengan berkembangnya zaman sampai sekarang,
Saya melihat bahwa perkembangan wayang kulit ini semakin sedikit ya. Popularitas wayang kulit dibandingkan main handphone itu lebih banyak kan yang main handphone, main kayak sosmed, kayak Instagram, Facebook, WhatsApp gitu kan. Apalagi sekarang udah ada yang namanya aplikasi TikTok. Nah, sejak aplikasi TikTok ini ada, warga Indonesia lebih senang melihat video di TikTok daripada di YouTube atau di televisi. Padahal kan kita sebagai rakyat Indonesia harus melestarikan apa yang sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Walaupun ya kita juga jangan gaptek gitu. Karena zaman sekarang udah canggih-canggih, udah beda dari zaman dulu. Oke, kenapa kita bahas sekarang kenapa wayang kulit itu bisa sepi? Ada juga pertanyaan, kenapa wayang kulit itu bisa sepi ya kak? Kenapa penontonnya sekarang jadi sedikit? Kenapa dalangnya juga sekarang agak susah? Karena dalangnya juga sudah banyak yang pensiun gitu kan? Ya menurut saya, in my opinion ya wayang kulit itu bisa seperti itu karena memang dari ceritanya juga menurut saya itu monoton, walaupun saya belum pernah melihat secara langsung atau melihat secara historis, melihat secara semuanya gitu, all cerita wayang kulit itu saya sudah bisa menilai gitu bahwa wayang kulit itu pertama karena monoton, kedua karena zaman yang memang berubah dari zaman dahulu. Zaman dahulu kan hiburannya kayak wayang kulit, kayak main gamelan kalau di Jawa, terus main suling segala macem. Nah, kalau zaman sekarang kan udah ada apa PS gitu, misalnya udah ada game online kayak Mobile Legends, Free Fire dan lain-lain dan kawan-kawannya. Nah, kemudian setelah berkembangnya zaman pada tahun 2006 ada dalang yang membuat improvisasi atau apa ya namanya, kayak memperbaharui lah daripada wayang kulit itu monoton gitu kan, begitu-gitu aja alurnya, penokohannya udah gitu-gitu aja. Jadi pada tahun 2006 ada satu dalang yang berasal dari Tegal itu membuat wayang yang sekiranya tidak monoton. Sekiranya penonton tuh asik gitu, nggak bubar, yaitu wayang golek atau wayang santri yang dibuat oleh Ki Entusis Mono. Beliau bertujuan membuat wayang tersebut karena beliau khawatir bahwa budaya wayang di Indonesia itu akan punah. Dia membuat wayang golek itu seakan-akan bertema seperti lelucon saja. Beda dengan wayang kulit, kalau wayang kulit sih lebih ke kerajaan gitu, kerabatan kerajaan, raja-raja, dewa-dewa. Ini bukan, ini tentang yang intinya wayang tersebut bertemakan syariat Islam. Jadi ketika bercerita ya hanya tokoh-tokoh Islam yang dibahas, namun dengan karakteristik yang boleh dikatakan sangat lucu karena emang bahasanya dan perilakunya itu sangat lucu lah, bikin ngakak. Ya tokoh utamanya adalah Srenteng dan Lupit, itu adalah tokoh utama wayang golek atau wayang santri gitu. Nah terus setelah berkembangnya zaman dan beliau almarhum terus juga telah meninggal dunia pada tahun-tahun sebelum tahun sekarang ini.
Ya, paling 2019 beliau meninggal dunia. Beliau. Nah, terus sekarang ini kan sudah sedikit ya populasi wayang tuh sedikit banget sekarang, hingga akhirnya para petinggi Polri, para petinggi TNI membuat satu pertunjukan wayang yang sangat menggemparkan, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023 di Teater Internasional Jakarta, yaitu Wayang Manusia yang diperankan oleh Jenderal TNI dan Jenderal Polri. Tujuannya untuk budaya wayang di Indonesia itu jangan punah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.